Kalau ini udah sama Mas Tari, Mas Samsu gitu ya. Ya, kali ini kita kan mungkin lebih agak ke yang apa? Banyak aplikasi di aktivitas salmon, kegiatannya itu beraneka ragam. Oke. Alhamdulillah kemarin saya sempat ini agak OOT dulu ya sebentar. Kemarin saya alhamdulillah kesempatan untuk mengikuti Rabbani Masjid Conference itu di sana itu mereka ada sharing terkait Masjid Jogokarian, tahu deh, dengar Masjid Jogokarian dan yang di Yogyakarta luar biasa sekali. Kemudian ada Masjid Baitul Makmur, yang pernah di Bali. Oh, keren banget, ternyata di sana juga keren banget. Walaupun di Bali yang minoritas, tapi di sana rohani Islamnya luar biasa. Nah, tapi saya nggak akan bercerita tentang dua masjid itu, saya akan bercerita tentang Masjid Salamat TV sekarang. Dan ternyata menurut survei yang atau penelitian di dalam seorang dokter almarhum, saya lupa namanya, itu beliau survei bahwa di Indonesia dari seluruh masjid yang ada ternyata yang benar-benar berfungsi sebagaimana masjid. Nah, saya nggak tahu standarnya apa, standarnya udah dipakai sholat dengan benar atau gimana gitu ya. Itu cuma 10,1% sama. Artinya 89,9% itu masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Insya Allah kita di Salman ini sangat semangat untuk menjadi salah satu pelopor untuk kebangkitan masjid-masjid di seluruh Indonesia. Karena tadi juga bisa disinggung di soal apa di kulsus subuh tadi bahwa cahaya-cahaya Allah itu bisa ditemui di masjid. Dan kebangkitan suatu negeri itu lalu bergantung pada kebangkitan tiap-tiap individu dalam negeri tersebut. Oke, nah kalau banyak teman-teman semua gitu ya, mungkin kalau di sini udah pada jadi aktif sampai masjid ya. Sama suara dari hati sebenarnya. Ya, jadi seorang aktif masjid mungkin kalau bagi kita yang udah familiar gitu ya, jadi DKM atau jadi LDK yang macam itu mungkin udah nggak asing lagi gitu dalam aktivitas masjid. Tapi kalau orang-orang di luar sana mungkin berpikir, aktivitas masjid ngurusin sholat, imam, bersihin toilet gitu ya. Tapi ternyata di Masjid Salman ini nggak cuma sekadar pelaksanaan ibadah ritual gitu. Alhamdulillah banyak sekali ibadah-ibadah sosial yang kita sama-sama beramal jamaah di Masjid Salman ini gitu ya. Kalau kita lihat Salman itu kalau awal baru masuk gitu ya, atau baru ketemu kita bingung ini masuknya lewat mana gitu ya. Nggak juga ya masjid lewat mana, bahkan nih masjid kok nggak ada kubahnya gitu. Bid'ah nih jangan gitu ya. Karena yang nggak wajib masjid itu ada kubahnya. Jadi gini, banyak keanehan kalau kita baru hadir di sana. Tapi alhamdulillah kalau teh mah ada. Nah ini Masjid Salman ini kalau lihat sini adalah lambang-lambang dari unit kegiatan yang ada di Salman. Di sini emang kita banyak alhamdulillah ya, karena ini emang amal jama'i dari tahun ke tahun ya. Jadi emang banyak sekarang estafet awal. Jadi mungkin dulu yang baru pertama kali itu mungkin cuma ada karisma ya dulu ya. Cuma ada karisma ini satu aja gitu. Alhamdulillah sedikit bermunculan unit-unit yang lain ya. Dan nanti kita coba bahas satu-satu. Nah, di sini juga emang banyak bakat dan minat kayaknya sih ya, berbagai macam bakat dan minat tuh bisa kita sama-sama gali di Salman ini. Kita bisa manfaatkan sama-sama. Bukan kalau di Salman ini yang ditekankan tuh bukan sekedar dapat ilmu tuh disuapin, enggak. Tapi kita emang dipacu untuk saling mengasah diri gitu, melalui berbagai kegiatan yang ada di sana. Nah sebelum ke unit-unit nanti kita akan sedikit tahu bidang-bidang. Jadi kalau di Salman itu ada yang namanya bidang-bidang, bidang kayak bidang masuk dan kaderisasi, bidang dakwah gitu. Nah nanti di salah satu bidang itu dibawakanlah unit-unit ini. Jadi unit ini cuma salah satu bagian dari satu bidang. Nah yang pertama BP2M. BP2M ini bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Kalau soal bakso, volunteer, nanti BP2M. Nah, kalau untuk pelayanan dan pemberdayaan. Nah kemarin saya sedikit awalnya juga. Kalau teman-teman tahu nanti kalau cari di Google Masjid Jogokarian, sana kemarin selalu sharing soal gimana sih kita bisa memanfaatkan masjid secara maksimal. Ternyata ada tiga. Itu pertama itu adalah kita mengadakan pendataan soal target atau objek dakwah kita. Kalau di Masjid Salman mungkin yang utamanya adalah ke masuk kampus ITB gitu ya. Tapi enggak juga. Banyak ranah gitu ya yang di kampus sama. Itu pertama pendataan. Yang kedua adalah pelayanan kepada jamaah-jamaah kita gitu. Jamaah yang kita definisikan sebagai objek dakwah kita.
Dan yang ketiga adalah pemberdayaan. Alhamdulillah udah satu bidang ini udah keamput 2 itu, pelayanan dan pemberdayaan. Tapi sebenarnya jauh lebih luas daripada itu. Jadi banyak pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Di sini banyak sekali, pokoknya ranah-ranah volunteer, kemudian bakti sosial kepada masyarakat dengan banyak jenisnya. Ya ini rumah inkubasi keluarga saya anak. Nah ini yang mungkin untuk anak-anak duafa yang dibina sama PDI. Kemudian ada juga Komdev ya, ada Komdev, Community Development. Ada Komdev, ada Conserve Kalau Community Development ini yang apa ya istilahnya berkesinambungan. Nah kalau teman-teman pernah bakso kemudian ada baksos atau yang apa 2 hari 3 hari itu mungkin lebih ke Community Conserve. Nah kalau Komdev ini dia emang lebih nanti berkesinambungan. Contohnya adalah kampung-kampung bangkit. Jadi Salman itu